Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman alumni SMA 70. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini siraman rohani online Road to Reuni Akbar 40 tahun SMA 70. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan Kak Ustadz kita dari alumni 97 dan malam ini insya Allah juga akan ditemani dengan pemandu acara Kakak Lukman alumni 93. Assalamualaikum Kak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita hari ini masih bisa berkumpul ya Kak. Ada berita duka juga kemarin kita sama-sama dari panitia Reuni Akbar eh, kakak kita, ayah Handa dan ibundanya meninggal dunia. Semoga kita doakan, semoga almarhum dan almarhumah husnul khotimah. Tepatnya ibunda kakak Momos dari angkatan 93 dan ayah Handa kakak Kiki dari angkatan 91, Kak. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin bisa kita mulai. Kak Lukman mungkin bisa membacakan sedikit tentang Pak Ustadz kita hari ini apa nih Kak materi yang mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rekan-rekan hadirin siraman rohani online yang saya cintai dan hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini ya sesuai dengan jadwal kita bisa menghadir kembali pengajian alumni 70. Ya, kita kedatangan Ustadz Maulana Yusuf Rashad Jailani. Ya, kalau tadi disebutkan namanya Julian John Dewa ya, Ustadz dulu. Ya, baik. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai meneladani Hari Pahlawan. Jadi momennya pas sekali di bulan ini kita memperingati Hari Pahlawan, ya. Jadi di sini menjadi salah satu yang perlu kita renungi kembali bagaimana nilai-nilai kepahlawanan ini bisa dikaitkan dengan nilai-nilai keislaman kita. Nah, mudah-mudahan nanti kita banyak mendapatkan manfaat dari penjelasan Ustadz Yusuf Rashad. Ya. Sebelum kita mulai dengan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Yusuf Rashad. Oh ya, saya bacakan dulu CV beliau ya. Saya lupa nih. Ya, jadi Ustadz Yusuf Rashad ini setelah lulus dari SMA 70, beliau meneruskan pendidikan di Murdoch University, ngambil Accounting and Finance. Sama Ustadz, kita sama-sama accountant ini. Ya, kemudian pernah bekerja di KAP, Head Treasury di perusahaan swasta. Nah, saat ini berwira swasta di Lembah Takwa Resort dan catering bisnis di Cipanas. Ya, walaupun namanya Cipanas tapi adem gitu Ustaz ya. Baik, kemudian menjadi pembina Yayasan Islam Media Kasih yang menaungi panti asuhan Islam Media Kasih di Tangerang dan Aceh, kemudian mendirikan dan juga sebagai pembina Pondok Tahfiz Putra anak-anak yatim dan duafa di Cipanas yang saat ini sedang berjalan. Kemudian juga di Parung untuk Santri Putri sedang dalam pembangunan. Baik, tanpa berpanjang kalam kami persilakan Ustadz Yusuf Rashad untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pencipta. Tiada yang Maha Pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dia zat yang menciptakan semua makhluk. Alam semesta, langit, bulan, bintang, matahari, tata surya, galaksi-galaksi, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua makhluk-makhluk ini tanpa bantuan satu makhluk pun. Sebaliknya makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin dan kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala Maha Pemelihara. Dia yang memelihara semua makhluk-makhluk ciptaannya. Semua sistem tata surya Allah pelihara dengan sebaik-baik pemeliharaan. Dan semua sistem yang ada dalam tubuh kita pun juga Allah pelihara dengan sebaik-baik pemeliharaan. Hingga planet-planet ini beredar dengan baik. Jantung kita berdetak ketika kita tidur. Tanpa kontrol kita sedikit pun. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemberi rezeki. Dia yang beri rezeki semua makhluk ciptaannya tanpa hisab. Semua makhluk-makhluk yang dalam lautan, dalam hutan, yang terbang di langit, dalam perut bumi, dalam gelapnya malam, yang nyata maupun yang tidak nyata, semua dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, maka hadirin, mengapa kita harus sering-sering bicara mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkannya untuk kita. Karena hati kita membutuhkan
sering-sering dalam hari-hari kita bicara mengenai Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Agar supaya yakin kepada Allah taala masuk hati kita. Allah taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Maka siapakah yang lebih baik daripada orang yang perkataannya mengajak kepada Allah, seraya beramal soleh, dan dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka ini manfaat dari bicara mengenai kebesaran Allah SWT. Maka insya Allah semua kita yang ada di sini, semenjak nanti bangkit dari majelis ini, akan lebih menyeringkan lagi, lebih kontinu lagi dalam menyempatkan bicara mengenai keagungan Allah SWT. Semoga Allah beri taufik insya Allah. Amin. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang dibaca tadi di permulaan ada intisari 4 pesanan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di surat Al-Fajr, bahwa Allah taala memperingatkan kepada manusia bahwa mereka yang menentang baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW akan dibinasakan oleh Allah sebagaimana Allah telah membinasakan kaum-kaum terdahulu yang menentang Rasulnya di masa mereka. Yang kedua, bahwa kekayaan dan kemiskinan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya Allah memperingatkan akan adanya penyesalan di hari akhirat bagi mereka-mereka yang terlalu tenggelam dalam kehidupan dunia. Dan yang keempat, bahwasanya Allah mengabari orang-orang beriman dengan penghargaan. Yakni bagi siapa? Penghargaan bagi orang-orang yang imannya sempurna. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang imannya sempurna. Maka inilah pentingnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang mesti dipupuk lagi dan lagi. Mengapa begitu penting iman ini? Sehingga perlu dibicarakan lagi dan lagi, hari-hari, ditempa lagi, dibentuk lagi, dibiasakan lagi, dilatih lagi dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliai Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memiliki ketetapan yang tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Yakni apa? Bahwasanya kita ini umat manusia dan termasuk semua bangsa jin bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat hanya apabila kita menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Rasulullah SAW. Sehingga barang siapa yang mengamalkan perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah, dan mengamalkannya sesuai dengan cara Nabi SAW, maka dia akan bahagia. Maka hari ini kita melihat bagaimana manusia berlomba-lomba dalam mengejar kebahagiaan. Betul tidak? Semua ingin happy katanya. Semua ingin senang-senang, bahagia, dan macam-macam versi manusia dalam mengejar kebahagiaan. Maka sejenak kita dalam muzakarah ini mengembalikan bagaimana definisi bahagia yang sesungguhnya. Maka bahagia yang sesungguhnya itu hanya dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan berpuas diri dalam mengamalkan perintah Allah sesuai cara Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk supaya manusia ini bisa mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya Allah Taala tidak sediakan petunjuk, maka Allah telah sebetulnya turunkan hujah-hujah yang nyata dan telah utus para nabi dan rasul untuk membawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa manusia kepada zat Allah Subhanahu wa taala semata untuk diyakini. Sehingga dari nabi ke nabi, dari rasul ke rasul, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk yang bahkan diselingi dengan mukjizat-mukjizat. Sehingga manusia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya yakin kepada makhluk menjadi yakin kepada Al-Khaliq. Yang tadi yakin kepada hanya kehidupan dunia, kembali juga yakin juga kepada akhirat.
Yang tidak yakin hanya kepada mal, harta, benda, kebendaan. Menjadi yakin kepada amal soleh. Inilah bagaimana dikonversi oleh Rasulullah SAW imannya para sahabat. Kaum kafir Mekah dahulu kala itu. Supaya tidak lagi menyembah berhala. Sehingga meninggalkan semua ilah-ilah yang palsu di hati mereka. Maka dengan kita tadi latihan bicara mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit maka yakin kepada Allah ini akan masuk ke hati kita. Setelah apa? Setelah ilah yang palsu itu keluar dari hati, maka hanya yang suci bisa masuk ke hati. Sebagaimana kita punya satu minuman susu misalnya, halal. Maka ada satu tetes aja air yang najis, maka kita tidak akan meminumnya. Bahkan sudah termasuk kategori najis, tidak halal lagi. Demikian juga hati manusia. Bila mana ada sedikit saja kesyirikan, ada ilah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala dalam hati manusia, maka yakin yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan masuk ke hati kita. Maka dia akan semakin tenggelam dalam kehidupan dunia. Itulah yang tadi diperingatkan oleh Surah Al-Fajr. Akan adanya penyesalan di hari kiamat bagi orang-orang yang terlalu tenggelam dalam kehidupan dunia. Maka hari ini kita niatkan lagi. Agar supaya hari-hari kita ini bisa penuh dengan obrolan-obrolan, nggak hanya dunia. Insya Allah ya. Tapi juga akhirat yang abadan selama-lamanya. Tidak ada batas. Yang bahagia-bahagia terus, yang sengsara pun sengsara terus. Maka hari ini kita dalam posisi memilih, hadirin mulia. Kita nggak tahu kapan kita mati. Maka kita berharap bahwa ketika mati nanti, maka iman kita dalam kondisi yang Allah ridhoi. Indah bukan? Yang Allah ridhoi, mengenai juga amal soleh kita juga Allah ridhoi. Maka semua ini bukannya tanpa usaha. Maka untuk bisa mengamalkan perintah Allah ini, sebagaimana yang dituntun oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka kita perlu melihat contoh siapa yang sudah berhasil. Ya, lihat bagaimana juklaknya lagi. Sehingga jangan sampai keinginan kita untuk mengikuti Rasulullah SAW hanya dalam jargon-jargon saja, atau lisan-lisan kita saja. Tapi juga dipraktekkan dalam amal kehidupan sehari-hari. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam relevansi tema dalam kesempatan ini, meneladani pahlawan. Maka bisa kita lihat dengan dua konteks, insya Allah. Pertama duniawi tentunya. Yang kedua ukhrawi. Yang duniawi ini sudah kita sama-sama tahu, tidak kita pungkiri kepahlawanan para pejuang kemerdekaan yang tiap tahun kita peringati, dan juga kita tidak sanksikan lagi kepahlawanan mereka, perjuangan mereka. Sebagaimana pahlawan secara harfiah, orang yang berjuang, ya, yang sungguh-sungguh perjuangannya dan pengorbanannya untuk membela kebenaran, katakanlah. Maka kita sudah tidak sanksikan lagi. Para pahlawan perjuangan ini, jiwa raga mereka sudah dikorbankan untuk merebut kembali ya, kemerdekaan dari bangsa penjajah. Membela bangsa ini dari penindasan, menyelamatkan dari penindasan, dan sebagainya. Bahkan dalam Islam pun, insya Allah mereka-mereka yang wafat dalam membela tanah air, insya Allah pun dalam pahala syahid. Namun yang kita garis bawahi kali ini ialah kepahlawanan yang ukhrawi. Maka perjuangan macam apa nih yang terkait dengan ukhrawi, dengan akhirat? Dan siapa pahlawannya? Kalau kita ingin meneladani sosok tertentu, maka kita harus mengetahui karakter-karakter apa yang ada di sosok tersebut, dan juga bagaimana caranya untuk mendapatkan karakter itu. Nah, baru kita betul-betul meneladani. Maka tidak lain tidak bukan ya, pahlawan kita adalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tidak bisa dipungkiri. Bahkan tokoh yang paling berpengaruh pun yang ditulis oleh non-muslim pun juga baginda Muhammad Rasulullah SAW. Pahlawan dari semua pahlawan. Maka tidak ada perjuangan yang bisa menyamai perjuangan baginda Rasulullah SAW
Meskipun semua perjuangan para nabi sebelumnya digabungkan, dibandingkan dengan perjuangan baginda Muhammad Rasulullah SAW, maka masih lebih berat, ya, lebih dahsyat perjuangan baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka ada beberapa karakter kesolehan ya tentunya, yang kita bisa coba tiru dalam diri kita hari-hari. Sehingga kita bisa jadikan ya, cara hidup perjuangan baginda Rasulullah SAW pun juga apa yang kita perjuangan hari ini. Maka yang pertama ialah, dan ini telah dicapai oleh para sahabat Rasulullah SAW, sehingga semua para sahabat ini mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an, yang telah Allah ridhoi dan mereka pun ridho akan bagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka 10 orang sudah Allah jamin surga meskipun masih menapakkan kaki di muka bumi. Bayangkan. Maka yang pertama ialah karakter meyakini ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ini terwujudkan dalam pengamalan sehari-hari dari iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga para sahabat ini paling bisa ya, menafikan makhluk dan menisbatkan semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga secara sederhananya, katakanlah hari ini kita bisa latih kepada anak-anak kita. Misalnya sembuh dari pusing kepala. Maka yang diberatkan adalah bagaimana peran Allah dalam menyembuhkan. Bukan peran obat yang dia minum. Karena Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Ini hari-hari ini, sebagaimana kita menularkan sifat magnet kepada besi itu harus ditempa berkali-kali. Mesti satu arah pula, kan? Supaya medan magnetnya nggak kacau. Nah, contoh begitu. Maka ketika kita bicara mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala sering-sering, hari-hari kita bicara mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka yakin kepada Allah ini akan masuklah hati kita. Karena hari mulia kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir nanti pun juga bukan dengan hafalan otak kita, tapi dengan apa yang ada di hati kita. Bila mana hati kita ini yakin hanya pada Allah, maka man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka ini dijawab dengan iman di hati kita. Karena semua tidak bisa bicara kecuali tubuh kita ini, hati kita, yakin kita. Nggak bisa dengan hafalan. Kita menghafal jawaban-jawaban tersebut sebagaimana ulangan dalam sekolah misalnya, tidak bisa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kembali lagi, inilah bagaimana iman kepada Allah dan Rasulnya yang utama dalam perjuangan Rasulullah SAW yang harus dicapai oleh para sahabat. Maka inilah bagaimana kepahlawanan Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah bahkan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dalam firman Allah Ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, yakni mengajak kepada Allah ala basiratin, dengan yakin yang sungguh-sungguh, bukan yakin yang setengah-setengah atau amal agama yang dia mau saja pilah-pilah, tidak, yang sungguh-sungguh, yang kafah. Ana wa man ittaba'ani, yaitu aku dan semua pengikutku. Sehingga hari ini walaupun kita di gerbong paling belakang, katakanlah, tapi bila mana kita tetap berusaha mencari apa teladan Nabi SAW yang telah berhasil diikuti oleh para sahabat juga, yang telah membawa mereka kepada keberhasilan dunia dan akhirat, maka kita harus ambil jalan itu. Sehingga hari ini, walaupun kita semua katakanlah dalam profesi macam-macam, ya kan, dalam background yang berbeda-beda, tapi kita harus ada di hati kita ini sifat ingin mendakwahkan kebesaran Allah di hati kita kepada tiap-tiap komunitas kita sendiri masing-masing. Sehingga yang katakanlah yang pejabat di parlemen pun juga dakwah di komunitas para pejabat-pejabat di pemerintahan ataupun di perusahaan, di kalangan medis, di kalangan akademis. Maka bila mana dakwah akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala wujud di semua lini kehidupan masyarakat, maka akan wujud semua kehidupan yang pernah ada di zaman baginda Rasulullah SAW. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, karakter kesolehan yang harus kita juga kejar hari ini adalah
bagaimana memperjuangkan sifat sholat kita. Maka zaman dahulu, ya, sholat dijadikan sebagai sarana mencari solusi oleh para sahabat. Ketika Nabi SAW menerima keluhan-keluhan para sahabat, maka mereka diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Bagaimana sahabat Ali dalam masalah kelaparan, mungkin sekarang masalah ekonomi. Ya. Ada lagi masalah keamanan, banyak penjaga di ujung jalan sana, maka sholat 2 rakaat terhindar dari masalah. Ada lagi masalah gempa bumi, bencana alam, gunung meletus. Para sahabat ini ya, banjir diselesaikan dengan sholat 2 rakaat. Sehingga bantuan yang diperoleh oleh para sahabat saat itu adalah bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menjadikan sholat sebagai sarana mencari bantuan Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka hari ini kita kembali dalam posisi yang hendak meniru teladan sholat para sahabat dan sahabat. Jadi bagaimana sholat kita hari ini bisa menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang fahsya dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kita semua berniat insyaallah menjadikan sholat sebagai sarana mencari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari mulai memperbaiki lahir dan batinnya sholat kita ini, kita perbaiki lagi dan lagi. Nah, ini sholat para sahabat. Maka dengan sholat seperti ini, insya Allah ya, semua karakter yang ada dalam sholat bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam sholat kita berzikir, membaca Quran, dan memberi salam kanan kiri. Di luar sholat pun kita juga demikian. Membaca Quran sering-sering, berzikir setiap saat dan keadaan, memberi salam kepada yang dikenal maupun yang nggak dikenal. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter berikutnya yang kita hendak pelajari hari ini dan harus dipelajari hari ini adalah bagaimana jazbah ilmu dengan zikir ini bisa senantiasa ada di hati kita. Sehingga hari demi hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ilmu kita bertambah. Maka dengan banyaknya majelis-majelis taklim yang ada di kalangan kita masing-masing, dan juga pengajian baik majelis masail ya, mengenai fikih dan sebagainya di ustadz masing-masing, ataupun majelis-majelis fadail yang di dalamnya kita bisa mendengarkan bagaimana hadis baginda Nabi SAW yang menyampaikan keutamaan-keutamaan dalam amal ibadah. Karena kita tahu manusia itu hanya bisa semangat bila mana ada iming-iming. Allah pun mengiming-imingi orang beriman dengan surga untuk menyemangatkan ya, orang beriman jangan sampai kendor ya, dalam memperjuangkan keimanan. Kita pun juga demikian. Di akhir bulan pun mungkin ada orang yang menerima upah. Terus suatu penyemangat juga contohnya. Maka hari ini kita juga bagaimana supaya dengan ilmu yang kita perbanyak ini dan diamalkan ini bisa menambah lebih yakin ya dalam amal-amal kita, amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ilmu yang kita bicarakan ini adalah ilmu yang disertai dengan mengingat Allah tentunya, dalam setiap saat dan keadaan. Karena bila mana ilmu tidak disertai dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mungkin masih di pintu pertama dalam mencari ilmu. Ya ini apa? Ya ini mungkin masih bisa terjerumus dalam kesombongan. Sehingga dia masih berusaha lagi dan lagi untuk mentawadukan diri sehingga bisa masuk ke gerbang berikutnya, yakni bisa lebih rendah hati. Dan lebih tinggi lagi gerbangnya mungkin adalah semakin banyak ilmunya semakin merasa tidak tahu di hadapan Allah SWT. Semakin merasa bahwa ilmu Allah ini jauh lebih luas lagi. Sehingga kita ini tidak ada apa-apanya. Maka hadirin yang dirahmati Allah SWT, ada hadis baginda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah
Mereka saling membacakan kitabullah dan membacakan dan mengajarkan di antara mereka, kecuali mereka akan diturunkan sakinah dan dikerumuni para malaikat, dan juga akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis para malaikat di arsy. Maka ini bagaimana fadilah mencari ilmu ini kita harus lebih tanamkan dalam diri kita. Di istri kita, anak-anak kita, kerabat famili kita semua. Sehingga tidak ada orang yang tidak berusaha untuk meningkatkan keilmuan dia. Sehingga besoknya lebih baik daripada kemarin atau hari ini. Kemudian hadirin dirahmati Allah, ada juga karakter yang kita juga mesti perjuangkan dalam hidup kita. Pertama adalah karakter ikhlas. Yakni mengamalkan segala sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Maka Allah tidak menerima amal ibadah seorang hamba apabila diamalkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada hadits qudsi, ana ahna syuraki 'an asy-syirik man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ini hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku adalah yang maha kaya dari segala sekutu. Kalau siapa yang melakukan amalan yang di dalamnya menyekutukan aku dengan sekutu-sekutu lain, maka baginya amalan itu dan baginya sekutu itu. Yang kurang lebihnya artinya Allah tidak akan memberikan pahala apa-apa. Silakan minta pahala kepada sekutu itu. Karena Allah adalah satu-satunya zat yang ingin diakui sebagai Tuhan dari segala makhluk. Maka inilah bagaimana pentingnya ikhlas dalam hidup kita. Maka hadirin mulia dirahmati Allah, orang beriman biasanya dia akan sibuk sampai akhir hayat dalam mengecek keikhlasan, kata ulama. Maka mau beramalkan sesuatu dia cek dulu, ya kan? Ini untuk kepopuleran dia di mata manusia atau karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengamalkan sesuatu pun dia cek lagi di tengah-tengah amalan dia. Kemudian setelah selesai pun dia cek lagi. Maka inilah bagaimana para sahabat pun ya, dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam mengecek selalu keikhlasan hari demi hari. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, karakter yang juga utama, yang terakhir yang tidak kalah penting, yang sebetulnya ini adalah induk dari agama. Yakni apa? Yakni berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan iman dan amal soleh untuk bisa diamalkan di umat manusia. Yakni usaha mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam, menyampaikan kalimat la ilaha illallah kepada manusia. Maka hari-hari ini para sahabat ini mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan semua nabi dan rasul Allah berikan perintah yang sama. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Maka perintah mereka kepada manusia, wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kamu akan sukses. Maka inilah bagaimana sifat-sifat ini harus menjadi teladan yang kita coba tiru hari demi hari. Sehingga jangan sampai ada satu hari tanpa kita berpikir dan merenung sunnah Nabi apa saja yang belum saya amalkan. Perintah Allah apa saja yang sudah saya langgar dan harus saya hentikan. Dan saya ganti kepada amal perintah Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan selaras dengan kehendak Allah. Dan sunnah baginda Nabi apa dalam hari-hari saya, dalam hal katakanlah makan kita, minum kita, dengan istri, anak, muasyarah, muamalah, dalam bepergian juga ada sunnah Nabi SAW. Maka bila mana ada orang yang mengatakan ada dunia akhirat maka mesti 50-50. Sesungguhnya kita ini nggak boleh 50-50, harus kafah kata ulama. Kita harus masuk Islam dengan kafah. Nah, bagaimana kita bisa 100% mengamalkan agama? Sedangkan waktu cuma 24 jam. Masa iya 24 jam kita ibadah terus? Maka orang yang mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala ketika dia tidur. Dari mulai bangun sampai tidur kembali, sampai bangun kembali, tidur kembali, semua dalam sunnah Nabi. Maka 24 jam dia amalkan segala sesuatunya, meskipun dalam istinjanya, dalam perjalanan, macet. Dulu dari 70 ke Kreo itu, macet di Cipulir itu lama sekali. Jadi kalau dalam macet ini kita banyak berpikir, ya kan? Menunjukkan bagaimana dakwah di perjalanan, sambil baca Quran misalnya. Maka ini semua adalah
dengan doa-doa Nabi SAW dalam perjalanan juga. Melihat masjid bersolawat, ada berkelok-kelok bagaimana zikirnya, yang lurus turun naik bagaimana zikirnya. Bila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka 24 jam hadirin mulia kita bisa mengamalkan agama dengan kafah. Nggak 50-50 lagi. Dia 100%. Maka inilah untungnya mengamalkan agama dengan kafah. Dan untungnya mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan rugi orang yang menentang sunnah baginda Rasulullah SAW atau tidak mengamalkan. Apalagi kalau menentang, maka sudah ada ancaman Allah. Akan Allah binasakan tadi di surah Al-Fajr, sebagaimana Allah binasakan umat terdahulu yang menentang nabi-nabinya masing-masing. Kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, kaum Nabi Lut. Ini semua diberikan kebaikan karunia, tapi tidak mereka syukuri. Dalam arsiteknya yang megah, perdagangan yang berhasil, pengairan yang berhasil, maka semua ini tidak membawa kepada syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah menambah kepada kekufuran mereka. Mereka berbangga dengan kebesaran apa yang mereka bisa buat, padahal itu adalah ilham pun dari Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia dirahmati Allah, inilah karakter-karakter yang kita bisa teladani dari Rasulullah dan para sahabatnya yang telah dijalani oleh para sahabat sehingga mereka bisa meniru Nabi SAW secara sungguh-sungguh. Hampir tidak bisa dibedakan untuk amal Nabi, penampilan Nabi secara surah, sirah, sarirah Nabi. Ya. Maksudnya secara penampilan Nabi SAW bagaimana. Kemudian sirahnya, perilaku Nabi juga sahabat contoh dengan detil. Nah, juga ada porsi juga bagi kaum wanita tentunya. Apa yang ditiru dari para sahabiah. Sehingga dengan meniru para sahabiah yang mengamalkan sunnah bagi Nabi SAW termasuk dalam kategori mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan para wanita ini diberikan privilege khusus, pahala lebih mudah didapatkan. Mendorong kaum laki-lakinya ke masjid saja sudah 28 derajat. Kalau laki-laki cuma 27. Nah, perempuan ini 1 derajat oleh dia di rumah plus 27 derajat karena dia mendorong suaminya ke masjid. Nah, jadi Allah mudahkan juga. Sehingga hadirin dirahmati Allah, maka ini karakter yang kita teladani. Selain karakter juga ada bagaimana cara kita untuk mendapatkan sifat-sifat ini. Kesolehan ini kita mesti perjuangkan. Maka atas semua hal itu kita harus berusaha untuk mendakwahkan hal-hal itu hari-hari. Kita hari ini sudah kenyang dengan kehidupan dunia, profesi kita macam-macam, kesibukannya minta waktu, bahkan kadang-kadang sama anak istri juga kadang kurang waktu. Jadi dunia ini berputar terus, merebut semua kesempatan itu. Banyak yang mau protes nggak bisa, nih kaum istri misalnya. Bapaknya meeting sering sampai malam, sampai pagi. Namun bila mana setiap suami ini mengamalkan dakwah di kantornya masing-masing, di instansi masing-masing, maka semua ini akan berpahala, nilai pahala didapatkan. Sehingga pahala dakwah dia di luaran itu akan juga diberikan kepada sang istri di akun di akhirat nanti. Sehingga Allah mudahkan semuanya untuk dilipat gandakan, ya, sebagaimana efek-efek dakwah itu bisa multiply efeknya. Si Anu kena dakwah asbab kita, maka dia juga berpahala dan pahala dia pun juga Allah berikan sejumlah itu kepada kita tanpa mengurangi pahala dia. Nah, maka si fulan yang sudah kena dakwah lagi ke yang sebelahnya lagi, yang sebelahnya juga dakwah lagi ke orang lain. Jika di ujung sana mungkin ada orang yang bikin masjid, 10 masjid, mengirim orang naik haji berpuluh-puluh umroh dan sebagainya, maka tidak heran apabila nanti hadirin mulia dirahmati Allah, di akhirat nanti akan banyak orang-orang Islam yang berdakwah ini akan melihat pahala-pahala yang dia tidak pernah perbuat amalan di dunia. Yaitu apa? Yaitu orang yang melihat asbab dari dakwah dia ketika di dunia. Dan yang kedua hadirin mulia dirahmati Allah, cara kita mendapatkan juga karakter teladan ini ialah dengan kita melatih diri kita hari-hari. Dalam katakanlah melatih sholat kita. Selain dakwah juga sholat kita juga hadiri majelis-majelis. Alhamdulillah ya, dengan majelis ini pun meskipun daring, tapi semoga Allah Ta'ala tetap berikan fadilahnya dalam membuat majelis untuk membicarakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua kakak-kakak yang dirahmati Allah ini
pahalanya berlipat ganda insya Allah. Karena apa? Dengan sebab ini mungkin banyak orang-orang yang mungkin tersentuh. Nah, itulah efek dakwah. Kita nggak tahu mana yang tersentuh di antara ajaran-ajaran kita. Seorang anak kepada bapaknya aja, Pak, ayo ke masjid, sholat, sudah dakwah. Maka yang terakhir ada mulia, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita bisa meneladani dengan sempurna, kita sempurnakan dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa? Agar Allah mudahkan semua sifat-sifat itu. Allah mudahkan kita untuk melangkah ke majelis ilmu. Allah mudahkan kita untuk memelihara zikir dengan taufiknya. Sehingga setiap saat dan keadaan kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Salat pun juga masuk zikir. Enggak hanya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wala. Tapi kita zikirkan duri di jalan dengan mengharap ridha Allah pun juga zikir kepada Allah. Baca Quran kita, salat kita semua. Senyum kepada saudara kita, ya kan? Kemudian juga hal-hal lain yang sifatnya tentunya murni zikir. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kesempatan kita untuk saling memperingatkan. Maka wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka kita mulai fokuskan kembali, ya. Bagaimana supaya fokus-fokus ini ada di fokus kita? Bagaimana supaya mindset para sahabat, visi misinya ini ada di visi misi kita juga? Ya, visi mencari ridha Allah dengan mengamalkan perintah Allah. Misi teknisnya ikut sunnah baginda Rasulullah SAW. Ya, itu nggak bisa ditawar. Dengan perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka kalau bicara visi misi sudah, ya kan. Kemudian karakternya sudah, ya kan. Yakin, sholat, ya, ilmu kita tambah lagi. Bahkan Nabi saja masih mendoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar minta ditambahkan ilmu ya. Bagaimana kita? Nah, kemudian zikir kita juga kita taufik, ya kan. Kemudian juga ikhlas kita latih hari-hari, ya kan. Kemudian juga dakwah kita. Dakwah dari yang paling ringan nggak mesti di mimbar, nggak mesti di mimbar atau di podium yang tinggi-tinggi dan bahasa tinggi-tinggi nggak usah. Kita mesti sederhanakan ke umat ini bahwa saya dakwah itu mudah. Sehingga orang tidak melihat pun bisa mendakwah. Maka terakhir, ya, tentunya kita nggak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ini adalah umat yang berjemaah, yang harus membawa rombongan-rombongan kepada ridha Allah SWT. Sehingga kita perbanyak orang-orang yang nanti bersyahadat, mendapat hidayah. Karena kita tahu masih banyak orang-orang yang belum mengenal perintah Allah SWT. Nah, ini harus menjadi fikir kita hari ini. Harus menjadi kerisauan kita hari ini. Kalau kita tidak pernah mengingatkan dahi walaupun sejenak untuk memikirkan hidayah bagi orang lain, kita belum bisa ikut Rasulullah SAW sepenuhnya. Bagaimana Nabi SAW, Allahumma ummati, ummati, ummati. Anisa, Anisa. Maka hadirin dirahmati Allah, kepada istri kita, anak kita, kita tularkan ini. Bagaimana mindset kita ini harus sebagaimana mindset orang-orang yang dahulu sukses di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini merasa wakil Nabi dalam menyampaikan kebaikan dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam dakwahkan Islam. Nah, maka pertama ini secara istilah kita yakinkan diri kita sebagai naib Rasulullah SAW. Ya, ini representatif Nabi dalam mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar hari ini. Kayak duta besar Indonesia misalnya, kemanapun dia pergi, dia akan memperkenalkan wisata Indonesia anu. Kita nggak akan ada kesempatan tanpa memperkenalkan kebaikan dan keindahan, kebagusan Indonesia. Nah, ini duta. Kalau kita duta Rasulullah SAW, maka kita akan menyampaikan dalam setiap saat dan kesempatan di setiap lini dan komunitas bahwa ini akhlak Nabi SAW, ini perjuangan Nabi SAW, ini ajaran Islam yang sesungguhnya. Sehingga orang-orang nanti di luar Islam bisa melihat bagaimana indahnya Islam dan akan berbondong-bondong masuk Islam. Yang kedua adalah mengajak juga keluarga kita untuk meyakini bahwa kita ini adalah pewaris Al-Quran. Nah, ini katakanlah jati diri kita. Yang pertama, naib Nabi SAW atau wakil Nabi dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, sebagai pewaris Al-Quran Al-Karim. Yang ketiga adalah sebagai khalifah di muka bumi.
Tentunya pemimpin dalam secara umum artian. Setiap kita adalah pemimpin. Khalifah. Sehingga setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Seorang ayah, seorang ibu, dan anak-anak pun juga ada porsi masing-masing. Maka hadirin dirahmati Allah, bila mana dakwah ini kita hidupkan kembali dan karakter kesolehan yang kita teladani ini berhasil kita dapatkan, maka kita akan bisa mengamalkan agama dengan kafah. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Maka hadirin bayangkan bagaimana ketika Allah nanti insya Allah mudah-mudahan mengatakan kepada kita, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan rombongan jamaah hamba-hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dan taufik hidayah untuk mengamalkan apa yang kita mudzakarkan pada malam ini, dan semua bisa mengamalkan dengan istiqomah dan mendakwahkan pula kepada umat manusia dimanapun kita berada, insyaallah. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan ke Lukman. Saya pun juga berharap semoga saya sendiri bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan, karena saya yang paling membutuhkan di antara mungkin sahabat-sahabat semua. Jazakumullah khair. Baik, jazakallah khair Ustadz Yusuf Rashad atas penyampaian yang luar biasa. Rekan-rekan sekalian, hadirin Siraman Rohani Online, rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan panjang lebar bagaimana kita bisa melakukan pembentukan karakter. Yang pertama tadi sudah disinggung mengenai mencontoh figur mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disinggung mengenai mengimplementasikan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga Ustadz Yusuf Rashad memotivasi kita untuk bisa dekat dengan majelis ilmu yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian jangan lupa segala aktivitas ibadah dan keseharian kita dimurnikan, diikhlaskan untuk ditujukan kepada Allah Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan Islam. Rekan-rekan sekalian, rahimakumullah, telah sampai kita ke sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Yusuf Rashad, dan juga kalau sungkan ya bisa tulis di kolom chat ya. Atau Mbak Amira atau Mbak Dini? Sebelum kita sambil kita tunggu ya Kak, ini ya pertanyaan dari teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kehadiran Kakak Ketua Umum kita nih Kak. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa ikut bergabung. Mungkin dari Kakak Ketua Umum, Kakak Sari Sri Kusun dari Kencana Ayu mau kasih pertanyaan buat Pak Ustadz Yusuf nih. Coba kita sapa dulu ya. Kita sapa ya. Assalamualaikum Kak Sari. Waalaikumsalam sahabat alumni semuanya. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Mas Lukman, Mas Dini, Mbak Dini. Alhamdulillah tadi kita udah dengerin semuanya. Insya Allah, barokallah semuanya. Udah lama banget ya kita nggak dengar hal-hal yang semangat seperti tadi. Tenang, sejuk, mudah-mudahan kita semua bisa mendapat manfaatnya. Amin. Insya Allah. Dan jangan lupa sahabat alumni, kita masih menghadapi pandemi, jadi mohon doanya supaya ke depan di tahun yang akan datang kita semua diberikan sehat dan dilindungi selalu. Amin. Jadi, terima kasih, selamat Pak Yusuf, terima kasih sekali. Barokallah. Kak Sri, insya Allah. Terima kasih, ya, alhamdulillah. Kak Lukman sendiri ada pertanyaan nggak nih? Ya, baik. Ustadz, tadi saya boleh nanya kali ya? Boleh. Boleh ya Pak Ustadz ya? Bisa dijawab, insya Allah. Overlapping nih jadi pemandu acara. Baik Ustadz Yusuf Rashad, tadi
sebenarnya banyak yang sudah disampaikan oleh Ustadz Yusuf Rashad ya, berkaitan dengan amal soleh yang perlu kita tingkatkan dalam keseharian kita. Nah, saya sih sebenarnya pengen, atau kita ya pengen dengar nih pengalaman spiritualnya Ustadz. Ya barangkali dulu kan kita tahu sendirilah di mana lingkungan 70 itu seperti apa, kemudian kita bisa menemui pengalaman spiritual sehingga kita akhirnya bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, rasanya ini pengalaman yang perlu di-share juga ke teman-teman sekalian. Silakan Ustaz. Pengalaman ya, di-share. Jadi, alhamdulillah ketika saya kuliah di Australia, ada beberapa ahli masjid yang datang berkali-kali ke dorm saya, kemudian mengajak sholat berjemaah. Ada juga mereka-mereka yang dari England, dari Qatar, dari Singapura. Mereka berbagi pikir kepada saya, bagaimana supaya tiap masjid bisa ramai dengan sholat berjemaah. Karena hari ini, pikir yang mereka berikan kepada saya itu ialah bahwasanya banyak orang Islam tapi belum bisa mengamalkan Islam itu sendiri. Sehingga orang-orang di luar Islam belum bisa melihat indahnya Islam. Maka ketika kita sudah berbalik dan menyatukan langkah di kalangan orang Islam untuk mengamalkan Islam, maka barulah yang di luar Islam itu bisa menyadari, oh ternyata ada satu ajaran yang sangat-sangat agung dan mulia. Nah, saya kenanya ini pas di Perth sana, ketika ya bolak-balik ke kampus, kan. Kok itu ternyata orang-orang ini ada juga yang mualaf yang ngajak-ngajak saya ke masjid, kan. Saya mungkin dulu masih yang terkadang ataupun ya sering bukan kadang bolong, sering bolong gitu ke masjidnya gitu. Tapi setelah ada suasana di sana, masya Allah, saya seperti kayak baru masuk Islam. Ataupun baru menyadari bahwa sesungguhnya saya yang mesti melakukan ini kepada mereka di Australia. Bukan mereka yang orang-orang bule ini ketok-ketok pintu saya. Ada yang orang-orang bule yang, Masya Allah, mualaf, ya. Setiap pekan itu minimal sekali ketok-ketok ngajak sholat berjemaah maghrib di masjid. Bahkan di masjid kampus saya sendiri. Nah, ini salah satu di antara hal-hal yang membuka mata, katakanlah. Mungkin nggak hanya membuka mata saya, tapi juga menampar kanan kiri gitu, Kak. Karena saya malu juga gitu kan, karena mestinya saya yang ngajak kepada mereka karena saya dari lahir Islam, dari kecil Islam. Nah, mereka ini orang-orang yang berjuang mencari hidayah kadang-kadang. Bahkan ada juga yang baru kenal setelah usia 50 tahun ya, masuk Islam. Maka intinya, alhamdulillah saya mungkin beruntung dikenalkan Allah dengan suasana masjid di sana. Sehingga jadi pulang ke kampung halaman itu dengan mindset yang berbeda katakanlah. Mungkin belajar mengamalkan ini dan itu yang sederhana dalam kehidupan saya sendiri, memperbaiki beberapa hal, sehingga tidak hanya berpuas dengan oke, saya Islam, lantas bagaimana? Ya kan? Ternyata Islam itu adalah dengan pengamalan, nggak cuma dengan mengakui saya Islam. Ternyata kayak tadi saya terangkan, menjawab pertanyaan kubur saja kita nggak bisa dengan menghafal. Bila mana selama hidup kita ini sudah mengamalkan perintah Allah, kemudian sunnah baginda Nabi SAW melekat di hati kita hari-hari, ya, hari-hari. Kemudian istri, anak-anak kita juga kita tularkan juga seperti itu. Maka insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan bukan lagi dengan mudah. Sering baca Quran juga, dulu mungkin belum. Ya. Maka baru menyadari bahwa dengan Quran yang sering dibaca ini, maka di kubur nanti pun akan menjaga dari malaikat yang nanya-nanya itu. Nanti ada pemuda tampan yang sosoknya itu sangat-sangat bagus, adalah perwujudan Quran yang kita baca. Dia akan menjaga kita dari mungkar nakir yang akan menanyai. Maka, wahai mungkar nakir, kalau engkau mau menanyai aku, tanyalah dari jauh. Saya tidak akan meninggalkan sahabat saya ini sebelum saya pastikan dia masuk surga. Maka ini mungkin satu contoh saja. Beberapa hal, di antara sekian banyak yang membuka mata saya, bahwa bekal saya ini nggak cuma dunia, ataupun
nggak cuma harus memikirkan bagaimana nasib saya di dunia, tapi nasib yang di akhirat yang ada awal tapi tanpa akhir ini, saya selama ini, Masya Allah, menyadari ya, menomorduakan gitu. Maka alhamdulillah dengan suasana seperti itu di sana, ada beberapa katakanlah fokus yang saya setel dikit ya Kak, pas balik ke Indonesia. Sehingga di Indonesia pun juga masih satu rahim dengan teman-teman. Tapi dengan mungkin obrolan ini agak-agak pelan tapi pasti ya, yang membawa kepada kebaikan-kebaikan yang harus mereka sadari mumpung saya masih bersama mereka. Karena saya masih di dunia bersama mereka, masih bisa mengingatkan mereka mengenai alam-alam yang akan kita hadapi satu demi satu setelah dunia ini. Dan ini adalah perihal yang Nabi SAW risaukan untuk kita semua. Bahkan Nabi SAW tidak hanya merisaukan kita yang orang Islam, tapi juga di antara orang-orang yang belum Islam. Bahkan Nabi merisaukan semua umat Islam, jangan sampai ada satupun insan yang bernyawa yang tidak menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin sedikit banyak yang saya rasakan, sehingga dengan CS pun Kak masih oke lah pertemanan, masih nongkrong lah dengan yang dulu sering di Lamandau ya, atau di berbagai kesempatan dengan mereka masih ada, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita punya satu suasana yang kita hendak tularkan, dan ini pun yang Allah kehendaki, bukan yang sifatnya saya ada-adakan ataupun saya bikin satu hal yang sendiri, enggak. Tapi ini adalah fikir bagaimana supaya kita ini kembali kepada back to basic, supaya manusia ini mengenali dengan kembali kepada fitrahnya sebagai hamba Allah yang mengamalkan perintah Allah dan sunnah baginda Nabi SAW, baru semua kesuksesan, kebahagiaan ini bisa dicapai. Dan semua hari ini tahu, kita anak muda sampai yang tua mau have fun, mau happy. Anda mau apa ini? Saya mau bahagia. Tapi bahagia ini masih macam-macam. Dan ternyata bahagia itu, Masya Allah, dengan kita amalkan sunnah Nabi SAW dalam hal makan, minum, tidur, istinja, dan sebagainya, badan sehat walafiat pun otomatis, pahala pun dapat contohnya. Sehingga Kak Lukman terus terang ini adalah satu hal yang sangat saya hargai ya untuk diri saya, dan belum sempurna iman seorang hamba apabila dia tidak menginginkan bagi saudaranya apa yang ia cintai buat diri sendiri. Belum tidak. Sehingga meskipun masih nongkrong-nongkrong ya, tapi adalah sisipan-sisipan sedikit mengenai, bro, nanti gimana kalau kita nanti mati nggak punya bekal, bro? Adalah gitu-gitu kira-kira. Kalau kita nanti gini-gini aja gimana, bro? Nah, kebanyakan sih merenung juga teman-teman. Kalau diajak kadang merenung sejenak gitu ya. Loh, kita ini emang bukan cuma ngejar dunia. Dunia ini orang non-muslim pun yang nggak beriman juga Allah kasih dunia. Maka bila mana kita orang beriman mengamalkan perintah Allah, nggak cuma dunia, tapi Allah berikan jatah nanti lebihan di akhirat. Kalau orang yang tidak beriman, sampai akhir dunia saja cukup. Semua kebaikan dia, walaupun tidak beriman, akan Allah balas di dunia. Nah, kita ini punya satu hal yang belum kebayang. Surga pun kita belum bisa bayangin. Cuma Allah bisa gambarkan dengan bagaimana sungai-sungai yang mengalir di rumah-rumah yang tembus pandang, air yang bisa ke atas, jadi buah-buah yang di bawah, akar di atas. Bagaimana keindahan surga yang nggak pernah dilihat oleh bangsa jin dan manusia, kita pasti nggak pernah bisa nyampe nalarnya. Nah, ini yang masih sering-sering kita dakwahkan dan kita obrolin hari-hari. Maka alhamdulillah sih Kak Lukman, mungkin secara pembawaan ya, bila mana ada teman-teman yang mampir lah ke rumah gitu ya, atau ketemuan di jalan di mana di Jakarta gitu, kita adalah sedikit muzakarah-muzakarah yang ringan ya. Ini katakanlah aplikasinya itu harus dengan begitu demikian. Ya, yang ringan-ringan saja tapi mengena, dan sampai itu pesan Rasulullah SAW bahwa kita bisa bahagia hanya dengan amal agama yang sempurna, yang kafah. Nah, usaha kita ini
kayak kita mesti usaha apapun untuk dunia, ya akhirat lebih layak diusahain lagi. Karena dunia ini ada akhirnya, nah akhirat nggak ada akhirnya. Kalau dibanding-bandingin apple to apple, harus lebih banyak porsi akhirat sebenarnya. Tadi bicara pahlawan pun, yang diperjuangkan pahlawan duniawi, katakanlah, ya, tanah air. Mungkin diwariskan ke anak cucunya. Tapi akan berakhir sampai ia wafat saja di dunia ini, yang namanya tanah air. Tapi kalau kehidupan tanah akhirat, nah, katakanlah pembandingnya, ini kalau kita cuma asal-asalan sesempatnya dan kalau ingat, dan kalau sempat itu Masya Allah. Ya, mungkin kita termasuk yang tadi yang diperingatkan di surah Al-Fajr, penyesalan yang nggak berguna di akhirat apabila kita tenggelam dalam dunia. Karena kita tahu dunia ini melalaikan, dan semuanya adalah asbab yang menguji kita. Apa kita masih yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ikrar kita, ikrar tiap ruh-ruh kita di alam arwah sebelumnya. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kalau Tuhan kami tidak ragu-ragu lagi. Tapi di dunia ini dikirim ke darul asbab namanya. Maka masih yakin nggak kepada Allah atau kepada makanan yang mengenyangkan contohnya? Atau kepada obat yang menyembuhkan? Atau kepada air yang menenggelamkan? Banyak kisah terdahulu Allah jadikan sesuatu terjadi di luar asbab dan sifat-sifat yang Allah berikan. Seperti api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan api yang sama membuat panas yang paling panas bagi Raja Namrud, laknatullah Allah, yang paling jauh. Sama juga air tidak menenggelamkan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, tapi menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya, bala tentaranya. Di laut yang sama, spot yang sama. Pisau yang memotong tapi tidak bisa memotong Nabi Ismail alaihissalam. Maka inilah mungkin katakanlah hari ini kita hari demi hari memang dalam posisi untuk melatih iman kita supaya lagi dan lagi menisbatkan semua hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah suka apabila kita nih bicara mengenai Allah Subhanahu Wa Taala sering-sering. Jangan sampai anak-anak kita hanya bisa bicara-bicara apa yang di medsos yang bertebaran itu, ya, tapi tidak tahu dan tidak pernah bicara mengenai kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tahu bagaimana membicarakan kepahlawanan yang sejati yang mesti diteladani di antara para sahabat Rasulullah SAW. Nah mungkin kalau demikian mungkin pengalaman saya pribadi, yang ujung-ujungnya mungkin saya putus. Alhamdulillah masih sempat juga nih satu rahim dengan kakak-kakak yang dirahmati Allah di sini dari 70. Mudah-mudahan Allah berkahi semua ya pertemuan ini, dan juga jadikan maghfirah bagi kita semua dan kita satu rahim insyaallah. Mungkin sudah cukup Kak sharing pengalaman. Ya, jadi kalau kita dengar bersama, ternyata kadang-kadang pengalaman spiritual itu ditemukan bukan di tengah mayoritas kaum muslimin ya. Betul Kak. Ya. Seperti Ustadz Yusuf ini, di mana negeri orang, musliminnya minoritas, tapi di situ mungkin ditemukan interaksi yang lebih kental keislamannya. Saya pernah juga mampir ya misalnya ke Canberra atau ke Sydney, di sana memang masjidnya ramai ya, dan juga interaksi antara muslim juga saling mengenal dan juga saling mendukung satu sama lain. Dan disinilah Ustadz Yusuf akhirnya menemukan hidayah ataupun semangat untuk bisa dekat dengan Islam yang lebih intensif. Ya, tepat sekali Om. Ya. Jika demikian sebenarnya apakah lingkungannya Pak Ustadz pada saat itu bisa dikategorikan sebagai pahlawan untuk kakak Ustadz? Lingkungan yang di Australia dulu apakah masuk kategori pahlawan? Iya, untuk diri Kak Ustadz sendiri gitu pada saat itu. Tentunya. Artinya semuanya sudah mereka-mereka itu yang sudah bolak-balik ngetok-ngetok pintu saya ya. Saya anggap pahlawan bagi saya secara individu. At least mereka punya jasa untuk saya. Dan Allah telah gunakan tangan mereka untuk mendatangi saya, kaki mereka untuk melangkah ke kos-kosan saya gitu kan. Dan artinya bila mana jejak mereka ujungnya pun nyambung kepada para sahabat, mungkin bisa jadi ada benarnya. Karena yang mereka perjuangkan, saya yakin murni karena Allah, karena mereka nggak kenal saya. Kadang suka ngotok-ngotok itu kita untuk ajak sholat berjamaah. Kan. Mereka sudah tua-tua kadang-kadang, ya, sudah bungkuk-bungkuk gitu ya.
masih ketok-ketok pintu saya untuk ajak berjemaah. Saya yakin kalau bukan karena Allah, nggak mungkin nih orang-orang ini ada kekuatan seperti ini. Nggak ada yang mereka harapkan kecuali Allah kayaknya, ridhonya Allah. Jadi saya merasa beruntung ya diangkat dari kondisi sebelumnya kepada kondisi yang membuat saya bisa menghargai Islam saya gitu kan, dan menghargai apa yang saya dapatkan meskipun nggak seperti perjuangan mereka ya, mencari hidayah dan sebagainya masuk Islam. Baik. Ini menjadi pelajaran ya bagi kita semua ya, hikmah bahwa ketika kita menularkan kebaikan kepada orang lain ya, dan juga kemudian yang kita tularkan itu akhirnya bisa beramal soleh ya, si penerima kebaikan itu luar biasa berterima kasih atau mungkin mendoakan kepada yang menularkan. Nah, ini mungkin menjadi motivasi bagi kita semua untuk senantiasa dalam keseharian kita menularkan kebaikan. Ya, kadang-kadang kita hal-hal yang kecil begitu ya, kita tidak merasa bahwa itu sebuah kebaikan, tapi ternyata kadang-kadang itu yang nanti ditampakkan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik, rekan-rekan sekalian, ada lagi? Ada komen doang nih Kak. Atau dari Kak Nia Rahmat 7095, Masya Allah pengalamannya Pak Ustadz, hidayah didapat di negeri orang. Insya Allah berkah selalu ya Ustadz muda. Amin. Nanya boleh nggak? Silakan. Boleh Kak Sari. Ini di luar dari cerita yang tadi. Saya mau nanya sama Ustadz. Menurut Ustadz, kalau Asmaul Husna itu kan nama Allah ya, jendela hati kita. Menurut Ustadz, kita mengamalkan Asmaul Husna itu kan juga merupakan zikir ya. Nah, kira-kira buat kita nih harusnya bagaimana mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena itu nama-nama Allah itu indah sekali dan banyak sekali yang bisa kita ambil gitu. Kira-kira menurut Pak Yusuf seperti apa? Ya, yang benar keadaannya insya Allah bahwa asma-asma Allah Subhanahu wa taala pun adalah bagian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disebut-sebut sebelum mendoa. Sehingga Allah suka dipuji-puji. Allah suka disebut-sebut sifat-sifatnya yang agung itu. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Mutakabbir. Sepertinya koneksinya. Iya. Terputus nih. Sepertinya terputus nih. Koneksinya. Lagi seru-serunya nih. Harap maklum nih kalau misalnya online pasti ada aja. Sebentar. Ustadz Yusuf ada di mana sih? Di Cipanas. Oh, ya ampun. Oke. Kayaknya keluar ya. Masih ada nih sebenarnya. Masih ada. Habis baterai. Ya, akibat pertanyaan yang kepanjangan ya. Ya, hilang. Beneran hilang sekarang. Di-invite lagi aja. Kayaknya habis baterai kali dia. Iya, dari baru live nih sekarang. Kak Dini mungkin ada yang mau disampaikan, Kak? Sampaikan ke Dia hilang. Oke. Gimana nih Kak Lukman? Kita tunggu ya? Nah, udah tuh. Udah masuk lagi. Oh, udah masuk. Ya. Kendalanya kalau online begini ya. Iya. Silakan Ustaz. Iya, belum. Suaranya belum connect. Oh, suaranya masih mute. Maaf tadi saya udah ada ya, jelas ya? Iya. Maaf tadi saya lupa pasang fan di desktop sehingga panas mati sendiri. Jadi saya sekarang pakai HP insya Allah. Ya, saya tadi masih mau hendak jawab Kak Sari ya. Silakan. Ya, jadi alhamdulillah sebenarnya Allah Taala telah menjadikan kita untuk menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu Wa Taala ketika berdoa.
Maka Allah Subhanahu wa taala suka nih kalau dipuji-puji, disebut-sebut sebelum kita meminta apa yang hendak kita minta. Dari mulai sifatnya yang maha perkasa, maha besar, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mutakabbir, Al-Muhaimin, Al-Hafidh, dan seterusnya. Atau kadang-kadang untuk menyebut asma Allah yang relevan dengan apa yang hendak kita minta misalnya. Misalnya kita hendak suatu rezeki tertentu atau jalan usaha tertentu yang dilancarkan, mungkin dengan contohnya menyebut asma Ar-Razik, kita bisa secara relevannya memperbanyak itu sebelum meminta kepada Allah. Intinya memperbanyak zikir Asmaul Husna pun juga bagian dari zikir, dan tidak bisa dipungkiri bahwa itu juga besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Betul, Kak? Dan mesti harus jadi bagian dari hari-hari kita dalam mengingat dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Demikian insyaallah. Gimana Kak Sri Sundari? Ya, karena rasa cinta kita melalui Asmaul Husna itu luar biasa sekali ya. Nama-namanya indah banget. Iya. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mulai mengamalkan. Betul, Kak. Dari mulai sekarang. Kira-kira gitu. Ya. Jadi di antara sekian banyak nama Allah, ya maka yang pernah saya ketahui ialah yang paling Allah sukai ialah Al-Ghafur, ya. Al-Ghafur yang maha mengampuni. Mengampuni. Ya, Allah paling suka sifatnya yang maha mengampuni. Hingga bagi kita yang katakanlah pasti nggak luput dari dosa, maka ini adalah satu kabar baik bahwa kita nggak boleh berkecil hati gitu, Kak. Bahwasanya pasti Allah akan ampuni dan Allah suka untuk mengampuni hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala cari kesempatan demi kesempatan untuk mengampuni hambanya. Cari-cari celah untuk maafkan kita. Misalnya kayak kita dalam sholat berjemaah saja, maka dengan lurusnya saf kita, rapatnya saf kita, makanya dengan bersamanya amin kita dan para malaikat. Jadi asbab Allah ampuni kita di saat itu. Kita bangkit dari majelis, nanti setelah kita bubaran ini, di majelis daring ini, bagaimana kita tutup dengan doa, ya kan? Dengan menyebut nama Allah, maka akan Allah hapus banyak dosa-dosa kita, insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya. Semoga kita istiqomah ya Kak dalam berzikir ya. Amin. Pasti. Tuh, next kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Asmaul Husna ya, karena itu luas banget. Betul, insya Allah. Ya, yang sama Lili aja. Minta buat panitia ada usulan tema nih ya, Asmaul Husna. Nah, boleh. Karena itu bagus banget, kita nggak cukup membahas satu, walaupun punya nama yang sama, tapi mempunyai makna yang beda ya, Pak Ustadz. Betul, ya. betul Kak. Pengertiannya indah. Terima kasih. Iya. Afwan, Kak. Terima kasih. Baik, rekan-rekan rahimakumullah, ada lagi barangkali yang ingin menyampaikan secara langsung? Oke. Kayaknya waktunya juga udah 1 menit lagi menuju jam 9 nih. Kalau Lukman nih. Ustadz Yusuf, barangkali ada closing statement mungkin? Begitu? Atau mungkin doa. Doa saja ya. Oh ya, silakan. Ya. Baik. Mari sahabat-sahabat semua, kakak, teman-teman dan adik-adik yang dirahmati Allah, kita sejenak menundukkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meminta apa yang terbaik yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ومسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang akan menghadapmu dengan iman yang kau ridhoi dan amal soleh yang kau ridhoi. Berikanlah kami ya Allah, alumni 70 secara khususnya ini, petunjukmu ya Allah, dalam setiap langkah, fikir, ucapan kami, agar selalu kau berikan taufik dan hidayah untuk senantiasa mengamalkan perintahmu dengan jalan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Rabbal Alamin, masih banyak umat manusia lainnya yang belum mendapatkan hidayahmu, maka jadikanlah kami asbab hidayah bagi mereka, ya Allah. Jadikanlah kami asbab hidayah bagi orang-orang yang melihat kami, orang-orang yang bicara kepada kami, orang-orang yang kami datangi, yang kami kunjungi. Jadikanlah kami asbab hidayah bagi umat di seluruh alam ini, ya Allah. Ya Allah Rabbal Alamin, janganlah kau biarkan satu waktu berlalu di dalam hidup kami tanpa zikir kepadamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah fikir ucapan kami dalam fikir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak kami, keturunan kami, anak-anak yang soleh-solehah, ya Allah. Yang da'i dan da'iyah. Yang alim-alimah, hafiz-hafizah. Ya Allah Rabbal Alamin, jadikanlah pasangan kami yang akan membawa kami menggapai ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah Rabbal Alamin, kabulkan doa kami, ya Allah. Janganlah kau jadikan setiap rezeki yang datang kepada kami kecuali kau pastikan halal dan thayyibnya. Kabulkan doa kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, tadi kita sudah dipandu memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Dengan berakhirnya acara ini, saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya kami kembalikan kembali kepada Mbak Amira Naya untuk menutup acara. Dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kakak-kakak semua, terutama Kak Ustadz Yusuf. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga kajian pada malam hari ini bisa meningkatkan perbuatan baik kita dan meningkatkan pengetahuan kita dalam menjalankan keseharian kita, dan semoga bermanfaat untuk lingkungan kita juga. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian untuk peserta siraman rohani online yang telah bergabung di Zoom atau mungkin nanti yang menonton di YouTube akan kita tayangkan ulang di YouTube channel Reuni Akbar SMA 70. Akhir kata saya sebagai host dan mewakili panitia meminta maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.